Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar, jadi tetap disclaimer. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini, dan untuk IHSG hari ini naik 0,33% ke level 7054, dan untuk IHSG tadi sempat naik cukup tinggi sebenarnya sampai ke level 7089 ya untuk level tertinggi hari ini, tapi habis itu ditarik turun lagi close di 7054. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal sih untuk IHSG masih di range area konsolidasinya, resistennya masih di harga di level 7115-an dan supportnya masih di 6959 ya. Kalaupun besok IHSG naik ya mudah-mudahan sih bisa breakout di atas 7015 ya, itu harapan kita. Kalau kita cek transaksi IHSG hari ini, kalau kemarin kan untuk aslinya net buy ya di IHSG, dan untuk hari ini aslinya juga masih net buy. Paling banyak masuk di saham Bank BRI 344,8 M, kemudian disusul ITMG, Bumi, BNI, Adaro ya, yang paling banyak ini di saham Bank BRI ini. Cukup banyak sekali aslinya net buy 344,8 M, dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Telkom, Astra, Tins, Tebik, Buka ya. Di saham Telkom ini aslinya terus jualan sampai hari ini ya. Nanti kita akan bahas untuk saham Telkom karena hari ini IHSG itu aslinya masih net buy ya, mudah-mudahan untuk besok masih bisa hijau ya. Untuk IHSG mudah-mudahan masih bisa hijau. Kalaupun turun ya paling ya masih dikonsolidasi berarti kalau turun untuk IHSG. Tapi kalau menurut saya sih harusnya ini menjelang Desember juga, menjelang middle dressing. Mudah-mudahan untuk IHSG nggak lama lagi bisa breakout di atas resistennya ya, di atas 7115-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Telkom ya, karena untuk saham Telkom itu aslinya terus jualan dan harganya terus turun. Kalau menurut saya sih kemungkinan seperti yang kemarin kita bahas di saham Telkom, ada kemungkinan untuk Telkom itu akan nyentuh area sini ya, range area 3840 sampai 3940. Itu ada kemungkinan setelah masuk ke range area ini, zona ini ada kemungkinan mantul di area sini ya. Kemungkinan sih seperti itu kalau secara teknikal ini merupakan area support kuatnya Telkom. Jadi kalau ada yang mau nyicil di saham Telkom bisa pertimbangkan kalau saham Telkom udah deket-deket area sini ya, atau udah masuk itu kalau mau nyicil. Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini aslinya sih masih net sell ya di saham Telkom. Kira-kira yang jualan siapa aja hari ini tanggal 23 November yang jualan di saham Telkom ada ZP, AK, KZ, YU ya, asing semua ini ya kan. ZP, AK, KZ, YU asing yang jualan. Dan untuk hari ini yang masuk di saham Telkom ada CSBK ya, dan CSBK juga asing ya kan, CSBK juga asing, jadi sebagian asingnya udah mulai masuk di saham Telkom untuk beberapa hari terakhir ya. Cuman setelah keseluruhan masih banyak yang jualan. Mungkin next kalau aslinya udah nggak banyak lagi, nggak banyak jualan di saham Telkom, ada kemungkinan rebound ya. Untuk skenario seperti tadi, kemungkinan untuk di area sini itu untuk saham Telkom mungkin aslinya udah stop ya, di area sini stop jualan, mulai akumulasi dan naik ya. Kemungkinan sih seperti itu mengingat ini udah mulai masuk bulan Desember ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, yang mau average down atau mau mulai nyicil di saham Telkom bisa pertimbangkan kalau udah dekat-dekat area sini, zona area 3940 ke bawah. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya yang kedua kita cek saham Goto. Untuk saham Goto hari ini aslinya sih nggak banyak jualan ya, tapi harganya turun, masih turun. Hari ini untuk Goto langsung open ke bawah, tadi open di 192 ya. Ya, tadi open ke bawah, open di sini 192, sempat ditarik naik sampai ke 198, habis itu turun lagi. Setelah keseluruhan ditutup minus 2,5% ya, minus 5 poin. Ini cukup ya, cukup dalam sebenarnya di saham Goto, padahal minggu lalu itu udah ya tak kirain udah mau rebound, ternyata belum bisa breakout di atas 230. Malah diturunin lagi pas di 2 hari terakhir ini aslinya terus jualan. Dan hari ini tadi kita cek
Goto kayaknya aslinya nggak banyak jualan ya. Coba kita cek untuk hari ini di saham Goto. Untuk Goto aslinya malah netback 6,5 ya. Ini mudah-mudahan pertanda baik untuk saham Goto. Kalau kita cek transaksinya di saham Goto hari ini yang masuk siapa? Untuk Goto secara keseluruhan hari ini tanggal 23 November diakumulasi ya sama BK, jadi turunnya saham Goto hari ini turun 2% lebih itu disertai dengan akumulasi oleh BK. BK cenderung swing ya sepertinya di saham Goto setelah 2 hari terakhir itu BK jualan, hari ini masuk lagi di harga bawahnya ya, di harga yang lebih rendah masuk 14,6 M. Valuasinya 14,8 dan netback 14,6. Kemungkinan sih untuk BK di saham Goto cenderung swing atau invest ya. Kalau melihat beberapa waktu yang lalu itu BK masuk di bawah ya di area sini, terus taking profit di area sini, hari ini masuk lagi di area sini. Ya ada kemungkinan sih naik ya, mudah-mudahan seperti itu untuk saham Goto, tapi kita lihat aja besok. Kalau hari ini sih yang jadi market maker utama di saham Goto, market maker utamanya YP, MG, CCPD, dan keempat-empatnya itu cenderung trading, tidak melakukan akumulasi ya. YP valuasinya 54M dan netback 7,3, untuk PD-nya jualan 6M aja. Ya cenderung trading ya untuk market maker hari ini di saham Goto ya, kemungkinan sih mending nunggu lock up-nya dibuka aja, harganya mau dibawa kemana. Tapi karena hari ini BK-nya masuk 14,6, harusnya besok ada yang jaga harga di saham Goto ya, mudah-mudahan sih bisa ya paling nggak konsolidasi mantul naik seperti itulah ya, jangan turun, kasihan yang nahan floating loss. Oke, itu untuk saham Goto. Tetap disclaimer kalau ada yang nyicil atau average down atau ya saran saya sih kalau psikologinya belum baik-baik aja, mending wait and see aja dulu ya di saham Goto. Takutnya ya nanti diturunin lagi, mending nunggu lock up-nya aja dibuka untuk saham Goto. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Dan untuk saham BBRI hari ini naik ya, aslinya masuk cukup banyak, langsung open gap atas ya. Jadi untuk saham Bank BRI hari ini langsung open di 4.640 ya. Ini juga ya naik cukup tinggi 1,7%, sekelas Bank BRI itu lumayan tinggi. Kira-kira siapa yang akumulasi? Coba kita cek untuk transaksi BBRI hari ini tanggal 23 November. Yang akumulasi ada BK, BB, AK, ZP ya. Dan mereka asing, BK, BB, AK, ZP-nya asing. Asing yang jualan ada KZ, RX ya. Untuk lokalnya distribusi, lokalnya yang masuk sedikit sekali ini di BBRI hari ini, yang masuk ada DH, AT, PP, IJ, RF, AG ya. Untuk nominalnya bisa kita barang-barang kecil, nggak gede-gede banget lah, jadi lebih banyak yang jualan untuk lokalnya. Tapi karena diakumulasi oleh asing, ya ada kemungkinan untuk saham BBRI mudah-mudahan bisa breakout di atas ini ya, di atas 4.690. Bisa breakout di atas itu ya, target price-nya di 4.760. Bisa breakout lagi di atas itu ya, target price-nya selanjutnya ya paling nggak nutup gap di area sini kalau masih naik. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham BBCA. Untuk BBCA hari ini turun ya, koreksi sedikit, terkoreksi untuk Bank BCA. Hari ini koreksi 0,28% ke level 8.875 ya. Padahal tadi itu untuk Bank BCA, sorry, untuk Bank BCA sempat naik sampai ke 8.975, habis itu turun. Dan kira-kira transaksinya gimana? Coba kita cek untuk BBCA, apakah hari ini aslinya masih masuk. Untuk BBCA hari ini secara keseluruhan ini aslinya di saham BBCA hari ini aslinya netback 17,6 M aja, nggak banyak-banyak banget ya, jadi sebagian keluar aslinya di BBCA ya. Ini BB, ZB, RX keluar di saham BBCA. Kemudian yang masuk untuk aslinya ada CS, KZ, BK ya, jadi sebagian aslinya keluar, sebagian masuk. Tapi secara keseluruhan untuk aslinya masih netback, dan untuk lokalnya ya juga ya ini hampir sama ya, yang netback sama net sell untuk lokalnya. Jadi kemungkinan untuk besok
sepertinya untuk BBCA masih konsolidasi di atas ini ya, kemungkinan harganya ya nggak terlalu volatile untuk range pergerakan BBCA besok ya, kemungkinan akan konsolidasi untuk BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBYB. Hari ini naik cukup tinggi untuk BBYB, naik 8% lebih ya, tadi malah opennya di sini. Jadi untuk BBYB hari ini open gap atas, open di 1050 ya, cukup tinggi open gap atas, turun nutup gap, habis itu ditarik naik lagi, close di 940. Apakah hari ini ada yang akumulasi? Coba kita cek untuk BBYB hari ini yang jadi market maker utamanya siapa? Hari ini tanggal 23 November yang ya disertai dengan distribusi, hati-hati. Jadi untuk harganya itu dipermainkan ya, enggak ya dibuat-buat sama MG ya, yang jadi market maker utama hari ini di saham BBYB itu MG. MG-nya valuasinya 47,1 M dan net sell 22,7 ya. Jadi naiknya saham BBYB hari ini itu disertai dengan distribusi. Kalau kita lihat bareng-barengan di sini, MG-nya net sell 22,7 M, AU net sell 2,6, YB net sell 2,5. Kemungkinan yang bikin saham BBYB hari ini fluktuatif ya, ini si MG, valuasinya cukup gede 47 dan net sell ya, jadi distribusi untuk MG-nya yang masuk ada AK, AZ, SQ ya. Kemungkinan untuk besok gimana kalau melihat hari ini MG-nya net sell 22,7 ya, ada kemungkinan turun ya, sepertinya sih seperti itu untuk BBYB. Tak kirain untuk hari ini harganya nggak sefluktuatif ini, ternyata malah dibikin rame ya sama MG. Kemudian sih untuk besok kalau melihat MG-nya net sell 22 ya, kalau mau langsung ke harga terlalu beresiko ya, jadi amannya mending nunggu harga BBYB turun dulu ya. Siapa tahu bisa turun ke area support ya, kita nggak tahu, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pasti dari data yang kita dapat untuk hari ini, BBYB naiknya ini naik 8,05% disertai dengan distribusi. MG distribusi 22 M lebih. Oke, itu untuk saham BBYB, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini naik ya, naik dan ya ini breakout enggak ya ini? Ya ini mudah-mudahan breakout aja ya. Pas di area resistensi soalnya. Close di resistennya di 194, close di 195 ya. Breakout 1 poin, mudah-mudahan untuk besok harganya dijaga supaya nggak turun lagi di range area konsolidasinya ya, nggak turun di bawah 194, mudah-mudahan. Kita lihat aja besok. Kalau untuk aslinya sih masih terus masuk ya. Kalau kita ngikuti saham Bumi emang si AK atau BK ya, kok lupa saya. Jadi untuk aslinya kalau kita cek dari tanggal 21 AK, jadi asing AK yang akumulasi di saham Bumi, dan untuk hari ini AK-nya masih net buy tanggal 23 November, untuk AK-nya masih net buy 20M. MG malah nambah muatan lagi ini. Kita tahu kalau kemarin 2 hari terakhir untuk MG sebagian taking profit, tapi masih punya posisi. Hari ini nambah posisi lagi untuk MG di saham Bumi. Kemudian FZ masuk 43,5 M ya, walaupun ada yang distribusi ini, IF distribusi 76. Yang jadi market maker utama hari ini MG, IF, YP, MG sama IF ya. MG ini yang jadi market maker utama, masih net buy 24M, dan untuk AK-nya juga masih net buy 20M. Untuk AK ini cenderung masuk buat swing atau invest ya, karena untuk AK itu valuasinya di sini 21M dan net buy 20M. Kalau kita cek juga dari kemarin tanggal 21 untuk AK-nya sudah net buy 197M. Ya mudah-mudahan sih untuk harganya besok dijaga supaya nggak turun lagi di bawah, supaya nggak turun lagi di bawah 194 ya. Dan yang mau spekulasi buy, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Misal mau spekulasi buy kalau besok langsung ditarik naik, atau misal besok di area 195, 194, 193 itu ada yang jaga harga ya, ada kemungkinan untuk saham Bumi naik ya. Tapi kalau besok langsung merah mending wait and see aja.
Berarti untuk saham Bumi kalau misal besok langsung dibuka merah ya kembali konsolidasi ya di range area konsolidasi, karena untuk hari ini MG-nya tambah muatan, kemudian angkanya masih net buy. Kalau menurut saya sih harusnya untuk saham Bumi harganya masih dijaga ya supaya nggak turun, malah mudah-mudahan untuk besok bisa breakout aja, bisa naik lagi untuk saham Bumi besok ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau ada yang mau spekulasi buy misal langsung ke angka, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 194, mungkin di 190 atau disesuaikan aja ya kalau tujuannya untuk trading. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG tadi sempat nyentuh 42.000 ya, dan ini untuk candlenya masih error. Coba kita cek aja di sini untuk ITMG hari ini sempat nyentuh 42.000. Jadi tadi yang udah taking profit mungkin udah nutup gap juga ya, jadi tadi udah ke level 42.000 habis itu turun ya. Sepertinya emang coba kita cek dulu untuk transaksi hari ini di ITMG. Untuk hari ini untuk aslinya sih masih net buy ya, tapi karena jadi untuk aslinya yang masuk ada ZB, BK, KZ, AK ya, secara keseluruhan sih masih diakumulasi asing. Untuk hari ini ZB nya terus masuk ya, kan asingnya masuk cukup banyak hari ini di saham ini dari tanggal 21 sorry untuk 23. Jadi untuk tanggal 23 ini untuk asingnya yang masuk ada ZP, BK, AK ya. Jadi untuk asingnya masih net buy, secara keseluruhan juga masih diakumulasi di saham ITMG walaupun ditutup koreksi ya, tapi asingnya masih net buy. Kemungkinan untuk besok gimana? Ya mudah-mudahan bisa naik aja ya untuk saham ITMG. Kalau secara teknikal sih ini udah nutup gap. Mudah-mudahan besok yang selama beberapa hari terakhir ini akumulasi nggak jualan aja untuk ITMG. Mudah-mudahan ya paling nggak bisa bertahan breakout lagi di atas 41.800 ya. Mungkin balik lagi ke 42 itu cukup aman untuk ITMG. Tapi misal besok itu mau mencoba breakout di atas, kembali lagi di harga 42 tapi kok sepertinya berat ya, itu mending sebagian taking profit aja, takutnya koreksi turun ya. Soalnya untuk ITMG ini walaupun net income-nya kuartal 3 itu naik gila-gilaan, tapi kan karena harga awalnya cenderung turun dan ada isu mau yaitu batu bara disuntik mati atau seperti itulah, jadi takutnya itu jadi sentimen yang negatif untuk ITMG. Tapi tetap disclaimer ya, untuk harganya sih ya tergantung bandar mau dibawa kemana. Selama asingnya masih terus masuk ya ada kemungkinan untuk ITMG paling enggak ya menjadi salah satu bisa tampil lah di window dressing tahun ini. Oke, itu untuk saham ITMG. Perhatikan level 42.000, misal besok bisa naik lagi ke area situ ya, itu cukup aman untuk ITMG. Tapi misal besok sekiranya nggak bisa ke area situ lagi, mending sebagian taking profit. Tapi ya tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik 1,3%, berhasil breakout ya. Jadi untuk saham Adaro berhasil breakout lagi, tapi semakin kesini candlenya semakin berat ya, kayaknya nggak langsung loss gitu untuk candle bullish yang Marubozu. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi Adaro hari ini. Untuk asingnya sih net buy ya. Adaro tanggal 23 November untuk asingnya masih net buy, BK masuk 24,4 M. Secara keseluruhan juga asingnya masih net buy. Setelah keseluruhan juga untuk Adaro diakumulasi untuk hari ini lebih banyak yang masuk. Ini yang keluar juga lumayan banyak, cuma nominalnya nggak gede-gede banget. Yang jadi market maker utama BK, PD, AK ketiganya masih net buy. Mudah-mudahan sih untuk besok perhatikan saya level ini ya, supportnya di 3.710. Semoga nggak breakdown lagi di bawah itu. Tapi untuk harganya sih udah ya gimana ya, ya seperti itu untuk saham Adaro. Untuk sentimennya sama kayak di saham ITMG, ini perusahaan tambang juga. Jadi untuk sentimennya sebenarnya kurang bagus, tapi untuk harganya ya tergantung bandar ya. Selama market makernya masih mau naikin ya
ya itu terserah market maker ya. Secara teknikal perhatikan saja level ini 3.710 ini support ITMG. Kalau misal besok harganya dijaga di atas ini ya ada kemungkinan masih naik ya untuk saham ITMG. Kalau naik target kenaikannya ke berapa? Ya di area sini 3.800 itu area resisten terdekat Adaro. Misal bisa breakout di atas 3.800 malahan bisa kembali lagi konsolidasi di atas ini ya. Oke, itu untuk saham Adaro, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham TINS. Dan untuk saham TINS hari ini turun ya, turun 2,2% ke level 1.300 ya, close-nya di 1.300 ini pas di, ya ini udah mau masuk area support ya, area support yang pertama. Misal coba kita cek dulu untuk transaksi TINS hari ini apakah ada yang akumulasi. Untuk TINS hari ini tanggal 23 November secara keseluruhan sih masih didistribusi ya. ZP net sell 27M cukup banyak. Selain ZP AKPD juga jualan, dan untuk asingnya net sell. Untuk asingnya net sell cukup banyak hari ini di saham TINS. ZP PD itu yang jualan asing. Jadi kemungkinan sih untuk besok masih bisa turun ya untuk TINS. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk. Kalau turun target penurunannya ya di area sini 1265 ya. Perhatikan area sini apakah ada yang jaga atau enggak untuk besok. Misal di area sini ada yang jaga ya ada kemungkinan mantul naik, tapi kalau di area 1265 1260 itu enggak ada yang jaga harga, untuk tim bisa jebol lagi tembus support selanjutnya di 1205 ya, 1200 1205. Oke, itu untuk saham TINS. Hari ini sih masih distribusi, jadi mending wait and see aja dulu untuk besok, jangan buru-buru buat masuk ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham TINS.